Halo sahabat digital semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Udah lama ya kita nggak ngebahas film-film bergenre fiksi fantasi. Nah, sebelum lanjutin nonton video ini, Cici saranin kalian buat siapin headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena film yang bakal kita bahas kali ini menceritakan tentang sekolah khusus untuk murid-murid Supernatural. Serial film ini berjudul Legacies dimulai rilis pada tahun 2018. Ada vampir, penyihir, dan werewolves. Bagi manusia biasa, mungkin mereka ini adalah sebuah ancaman. Namun bagi mereka juga butuh untuk mempertahankan kekuatan dan membela diri. Untuk itulah sekolah ini berdiri agar mereka bisa mengendalikan kemampuan mereka dan hidup berbaur dengan manusia yang lain. Film ini memang terdiri dari beberapa season. Season 1 terdapat 16 episode dan kita bakal membahasnya satu per satu. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Hope Mikaelson. Pada malam itu dia akan bersiap untuk merekrut satu lagi anggota baru di sekolah mereka. Kita lalu berpindah scene kepada dua orang cowok yang bernama Raphael dan Landon. Mereka berdua sudah seperti saudara karena dari dulu mereka seringkali sama-sama berpindah-pindah dari panti asuhan satu ke panti asuhan lainnya. Raphael dipanggil oleh kedua orang tua angkatnya untuk dilakukan eksorsis oleh bapak pastor. Landon disuruh untuk menunggu di luar, sedangkan pintu gereja dikunci dari dalam menggunakan rantai. Kalau dari bahasa kita, ini juga bisa disebut sebagai proses ruqyah gitu ya. Raphael lalu mengeluarkan reaksi di tubuhnya dan itu mengejutkan kedua orang tua angkat mereka. Lalu tiba-tiba datanglah tokoh utama yang kita kenal di awal film tadi, seorang gadis yang bernama Hope, yang ternyata dia saling kenal dengan Landon. Lalu bapak ini bernama Alaric Saltzman, dialah salah satu pendiri sekolah khusus para Supernatural. Disinilah Hope menunjukkan aksinya sebagai seorang penyihir. Hope membuka pintu gereja dan menutup mulut dari pastor itu, menghentikan semua aktivitas itu dan membantu Raphael yang ternyata dalam proses transisi. Buru-buru Raphael segera dirantai oleh Hope dan Alaric dan mereka pun terkejut menyadari kalau Raphael ternyata adalah seekor werewolf. Mereka pun lalu dibawa ke Mystic Falls di mana sekolah itu didirikan. Hope memang memiliki masa lalu bersama Landon di mana dulu dia pernah menyukai lelaki ini. Disinilah sekolah ini berada, nama sekolahnya yaitu Salvatore. Berikutnya kita diperkenalkan dengan tokoh lainnya. Mereka adalah Josie dan Lizzie. Mereka merupakan saudara kembar namun tidak identik. Mereka berdua ditugaskan untuk mengawal Raphael melihat-lihat sekitar sekolah, sedangkan Landon dibawa untuk diinterogasi oleh Bapak Alaric. Dan oh iya, Josie dan Lizzie merupakan putri kandung dari Alaric. Orang-orang yang berada di luar sana atau manusia biasa tidak mengetahui sebenarnya sekolah ini adalah sekolah khusus. Mereka tahunya sekolah ini adalah sekolah anak-anak kaya bermasalah. Mereka cukup berbaur dengan manusia lain sehingga sekolah ini tidak pernah dicurigai. Landon tentunya dibuat bertanya-tanya sebenarnya siapa Hope ini karena Hope memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia juga terkejut melihat seseorang yang ia anggap saudara selama ini yaitu Raphael merupakan manusia serigala. Alaric menjelaskan sekilas lalu dia bertanya kepada Landon. Jadi, seseorang yang memiliki kekuatan sebagai manusia serigala, kekuatannya akan keluar ketika dia sudah pernah membunuh seseorang. Nah, Bapak Alaric lalu bertanya kepada Landon siapa yang baru-baru ini sudah dibunuh oleh Raphael. Landon tentunya membela Raphael dan mengatakan kalau Raphael tidak pernah membunuh siapapun. Hope menegaskan kepada Landon kalau tempat ini adalah tempat paling aman untuk orang-orang seperti Raphael dan yang lainnya. Namun mereka butuh kejujuran tentang kisah yang sebenarnya siapa yang sudah dibunuh oleh Raphael. Kalau memang Raphael pernah mengalami kecelakaan dan secara tidak sengaja dia sudah membunuh pacarnya yang bernama Cassie. Tidak lama setelah kejadian itu, Raphael mampu mengangkat mesin pemotong rumput yang sangat berat dan kedua orang tua angkat mereka menganggap itu adalah hal yang di luar nalar. Sehingga itulah sebabnya Raphael dilakukan exorcism. Setelah dikerok informasi tersebut, Landon akan segera dihipnotis untuk melupakan apapun yang dia ketahui mengenai sekolah ini. Lalu datanglah tokoh yang lainnya, cowok ini bernama MG.
yang mana dia merupakan seorang vampir yang memiliki kemampuan untuk menghipnotis dan menghapus ingatan seseorang. Dia mengatakan tidak mungkin dia bisa melupakan semua itu. Semuanya terkejut ketika melihat Landon tidak bisa dihipnotis. Apakah sebenarnya Landon lebih dari manusia biasa? Segera Landon dilumpuhkan lalu dibawa untuk dikurung di gudang bawah tanah. Sementara itu Raphael yang sedang dibawa jalan-jalan di sekitar sekolah oleh Joe dan Lizzie. Diceritakanlah kepada Raphael kalau manusia serigala alias werewolves itu biasanya hidup berkelompok sesama mereka. Lalu melalui scene ini kita mengenal tokoh yang lainnya. Bapak ini bernama Dorian Williams, biasa dipanggil Dorian. Dia merupakan seorang ahli pustaka yang juga merupakan orang kepercayaannya Alaric. Dan di dalam kelas itu ada seorang gadis yang juga merupakan mantan gebetannya Josie. Gadis ini bernama Penelope Park. Oke, lanjut, next kita pergi ke scene-nya Landon yang sekarang sedang dikurung di gedung bawah tanah. Landon sudah berusaha untuk dihapus ingatannya oleh MJ namun tidak berhasil. Namun Hope berjanji kalau semuanya bakal baik-baik saja. Kita juga bisa melihat scene yang lainnya ketika mereka berolahraga, sama halnya dalam Harry Potter yaitu pertandingan Quidditch. Kalau di sini mereka menyebutnya Wickery. Josie lalu pergi ke tempat MJ meninggalkan Lizzie yang sedang PDKT dengan Raphael. Lizzie sedikit membahas tentang pacarnya Raphael yang dulu sudah meninggal karena kecelakaan. Namun karena Lizzie mengatakan dia merasa senang, yang mana itu berarti Raphael dalam keadaan single sekarang, sepertinya itu membuat Raphael sedikit tersinggung. Ya karena dia belum lama kehilangan pacarnya setelah kecelakaan. Kita berpindah kepada Hope dan Alaric yang sedang melatih kemampuan Hope dalam kemampuan sihir dan fisiknya. Lalu tiba-tiba Alaric dipanggil oleh putrinya yaitu Josie. Josie melaporkan ternyata Lizzie sekarang sedang marah-marah dan menghempaskan banyak sekali piring-piring di ruangan dapur. Lizzie memang lebih kepada tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu dia melampiaskan seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Bahkan dia juga tidak menyadari kalau dia hampir saja menyelakai ayahnya. Pada malam harinya, Hope yang kepikiran dan tidak bisa tidur, dia pun menghampiri Landon yang sekarang sedang dikurung. Dan disinilah mereka sedikit bercerita-cerita tentang kemampuan Hope. Landon juga sering menyesalkan tindakan Hope yang seringkali pergi tanpa pamit. Hope hanya bisa mengatakan kalau keberadaan dirinya seringkali membahayakan orang-orang di sekitarnya, jadi dia hanya menjaga jarak. Tidak lama setelah itu, pintu sel kurungannya Landon tiba-tiba terbuka. Dia mengira Hope membebaskannya, tetapi ternyata itu adalah kerjaannya Josie atas permintaan Raphael. Josie membantu Raphael untuk membebaskan sahabatnya dari kurungan tersebut, lalu mereka pun bertemu di sebuah pesta. Di sini kalian bisa melihat mereka-mereka yang mengeluarkan kemampuan, namun terlihat seperti itu hanyalah hal biasa. Landon tentunya merasa kalau dirinya tidak seistimewa murid-murid yang berada di sini, ya karena dia memang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ditambah lagi dirinya merasa minder melihat Raphael yang sekarang sudah bertemu dengan kawanannya sesama werewolves. Di sisi lain, Lizzie yang sekarang bersama ayahnya, Alaric, Lizzie berusaha untuk ditekankan egonya agar dia mampu mengendalikan kemampuannya. Josie kembarannya malah sebaliknya. Lizzie juga sempat mengungkapkan kecemburuannya terhadap Hope yang lebih sering menghabiskan waktu melatih kemampuannya bersama ayah mereka. Ternyata sepertinya Raphael memiliki pembicaraan yang lebih nyambung dengan Josie. Kalau kita lihat di film ini, sepertinya Josie ini memiliki ketertarikan tidak hanya kepada cewek namun juga kepada cowok. Sementara itu, Landon yang merasa tempat ini bukanlah tempat dia mencari cara untuk kabur. Tiba-tiba dia diserang oleh seekor serigala yang ternyata itu adalah Hope. Hope sebenarnya juga tidak menyadari kalau ternyata di dalam kegelapan itu adalah Landon. Lalu setelahnya dia membawa Landon ke suatu tempat. Ini adalah tempat penyimpanan artefak penting juga perpustakaan. Landon lalu melihat sebuah belati dan menanyakan benda apa itu. Hope hanya bisa menjawab kalau sebaiknya Landon tidak dekat-dekat dengan benda-benda tersebut. Dari scene inilah kita mengetahui kalau Hope merupakan campuran. Ayahnya dulu merupakan seorang vampir yang bernama Klaus Mikaelson, sedangkan ibunya merupakan alpha werewolf, yaitu ketua dari manusia serigala. Dan Hope mendapatkan darah penyihir dari neneknya. Semua itu menjadikan Hope berbeda dari yang lainnya, yang itu berarti Hope merupakan tree breed.
Dengan kemampuannya, Hope lalu memperlihatkan cerita masa lalu mereka ketika Hope melihat dulu Landon sempat dibully oleh orang-orang di sekolah lamanya. Sebenarnya pada saat itu Hope menggunakan kemampuannya untuk membela Landon. Tidak lama setelah itu, Hope kembali mengantarkan Landon ke selnya di mana dia dikurung. Dan dengan sihirnya, Hope mengubah suasana di sana dan membuat langit-langit di ruang kurungan tersebut terlihat begitu indah. Landon tahu keesokan harinya mungkin ingatannya bakal dihapus dan dia tidak akan ingat apapun pada malam itu, maka dia membuat momen tersebut menjadi hal yang membahagiakan dalam hidupnya. Keesokan harinya, Landon mengatakan kepada Alaric kalau dia ingin menetap di sana karena dia juga tidak memiliki tempat untuk pergi. Alaric mengatakan kalau dia tidak bisa menerima Landon di sini karena sekolah ini khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan mungkin saja tempat ini malah menjadi tempat yang membahayakan bagi Landon. MJ lalu kembali ke ruangan ini. Dengan kemampuannya sebagai vampir, dia pun menghipnotis Landon untuk melupakan semua yang Landon ingat mengenai sekolah ini. Dan Landon pun bisa meninggalkan tempat tersebut dengan tenang. Dorian yang merupakan guru dan juga librarian serta orang kepercayaannya Alaric, dia menyadari kalau ada artefak yang hilang yaitu belati, namun tidak ada tanda-tanda bunyinya alarm atau tanda-tanda benda hilang dari sekolah itu. Berkemungkinan belati tersebut hilang seiring perjalanan Landon meninggalkan sekolah Salvatore. Sebelumnya Landon sudah dihipnotis untuk kembali pulang ke rumah, namun ternyata sudah dicek oleh Alaric dan timnya kalau ternyata Landon tidak pulang ke rumahnya. Yang mana itu berarti Landon tidak terhapus ingatannya. Landon hanya berpura-pura. Ternyata memang Landon sudah membawa belati tersebut. Alaric dan Dorian lalu mengumpulkan seluruh siswa-siswinya dan mengatakan kalau mereka semua bakal dikerahkan untuk mencari Landon Kirby. Pada malam itu, Josie yang sepertinya juga kesal dengan mantan pacarnya yaitu Penelope, dia pun lalu mengeluarkan mantra sihirnya dan membuat rambut Penelope malah terbakar. Kejadian itu dilihat oleh Hope dan mungkin saja dia mengancam Josie kalau kejadian tersebut bakal dilaporkan ke ayahnya, atau Josie harus mau bekerjasama dengan Hope untuk mencari di mana keberadaannya Landon. Namun mereka harus melakukannya dengan sihir hitam dan melakukannya bersama-sama. Dalam melakukan ritual tersebut terjadilah scene seperti ini dan mereka menutup mata sambil melihat tanda-tanda di mana keberadaannya Landon, yaitu sepertinya dia berada dalam sebuah bus dan juga ciri-ciri di mana bus itu berada. Belati yang sedang dipegang oleh Landon malah mengeluarkan sebuah sinar, lalu tiba-tiba terjadilah ledakan. Sheriff setempat lalu meminta bantuan kepada Alaric yang memiliki kemampuan dalam berbagai hal untuk menyelidiki kejadian ini. Melihat kejadian semua orang terbakar hangus di dalam bus tersebut, Hope berjanji untuk menjadikan Landon sebagai musuhnya. Lalu siapakah Landon sebenarnya? Apa mungkin dia lebih dari manusia biasa? Kita bakal tes pasar ya, kita bakal melihat reaksi kalian jika seandainya serial ini menarik untuk dilanjutkan. Maka Cici bakal membuat ulasan alur ceritanya sampai tuntas. Penasaran dengan kelanjutannya? Oleh karena itu, kalian semua jangan lupa aktifkan loncengnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, bye-bye!